Dalam RUU ini setidaknya muncul 11 kali frasa penyimpangan seksual, mulai dari tugas suami yang harus melindungi anggota keluarganya dari penyimpangan seksual hingga menjalani kehidupan keluarga yang bebas dari penyimpangan seksual. Itu ada di pasal 74, 85, dan 86. Saya mencari penjelasan tentang apa itu penyimpangan seksual yang dimaksud oleh rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini, yaitu dorongan dan kepuasan seksual yang ditujukan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar, meliputi antara lain sadisme, masokisme, homoseksual pria dan pria atau lesbian, wanita dan wanita, kemudian incest. Jadi ada 4 kategori yang disebut dengan penyimpangan seksual. Saya mau fokus kepada homoseksual pria dan pria, lesbian, wanita dan wanita. Dosen Mas Indra, Anda yang mengajar sebagai dosen psikologi Universitas Mercu Buana, apakah Anda setuju bahwa mereka ini bisa kita sebut sebagai yang menyimpang? Kalau dilihat dari rancangan undang-undangnya, memang di antara menjadi rujukannya dasarnya terkait dengan ketuhanan dan sebagainya. Memang ini menjadi kontroversi terkait dengan rujukan kalau di kalangan para psikiater dan psikologi itu DSM, di Indonesianya PPDGJ. Bahwa di DSM yang terbaru sekarang homoseksual itu sudah dicabut sebagai sebuah gangguan. Sehingga itu menjadi rujukan. Cuma yang saya tahu, informasi yang saya terima, kenapa itu dicabut? Itu juga kita perlu tahu sejarahnya. Ternyata 5 dari 7 tim penyusun task force gugus tugas yang menyusun DSM itu, DSM ini apa 5 sih? dari 7. DSM ini apa sih? DSM itu semacam kitab sucinya para psikolog dan psikiater lah, terkait dengan gangguan-gangguan jiwa. Oke. Pedoman terkait dengan gangguan jiwa. Untuk yang di Amerikanya itu DSM, di Indonesianya PPDGJ. PPDGJ. DSM terakhir itu dicabut dan ternyata tim penyusunnya 5 dari 7 tim penyusunnya LGBT. Sisanya aktivis membela LGBT. Artinya kalau suatu ketika misalkan ternyata tim penyusunnya zoofilia, bestiality, ya bisa jadi seks dengan hewan pun bisa jadi dicabut suatu ketika. Anda tahu dari mana informasinya bahwa 4 di antara itu LGBT dan Saya baca di salah satu narasumber Bu Rita. Bu Rita itu siapa? Sugiarto. Beliau praktisi terkait dengan. Emang Bu Rita ini kenal sama mereka? Jadi bisa tahu orientasi seksual mereka? Beliau yang mengecek terkait dengan siapa saja tim penyusunnya. Oke. Artinya begini. Nggak, maksud saya bagaimana dengan ngecek by Google saja bisa ketahuan orientasi seksual, ini laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Apakah Google bisa ikut Google menjelaskan? Atau dari informasi Exactly, yang lain? itu yang pertanyaan saya. Referensi Anda Bu Rita itu kenal banget sama si DSM itu atau siapapun itu sehingga bisa tahu kesukaan seksual mereka gitu loh. Maksud saya begini Mbak. Namanya gini, bahwa DSM itu, dalam DSM-nya sendiri tercantum bahwa itu prioritas utamanya untuk yang Amerika. Dan sebenarnya negara-negara lain bisa membuat norma-norma ya sesuai di daerahnya masing-masing. Oke, katakanlah kita nggak mau ikut itu. Buat Indonesia menurut Anda sebaiknya apakah LGBT ini termasuk yang bisa kita sebutkan penyimpangan seksual? Yang pasti, kalau saya berpendapat ya. Harus ya? Menurut Anda ya? Karena laki-laki dan perempuan itu secara fitrahnya, laki-laki itu dengan perempuan aktivitas itu. Seperti itu. Sehingga ketika tidak sesuai fitrahnya, itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Memang bisa jadi penyimpangan itu dalam konteks abnormalitas statistik begitu. Tapi kalau itu kan bisa, yang jenis saja bisa disebut abnormal kalau dalam konteks itu. Cuma tadi saya lihat dalam konteks bahwa secara fitrah laki-laki dan perempuan. Di luar itu yang menyimpang ya. Oke, baik, kita dapat poinnya. Ada Dr. Darmawan Apurnama, spesialis kejiwaan. Menurut Anda ada frase penyimpangan seksual dalam RUU ini memasukkan LGBT atau homoseksual dalam ini itu sudah tepat? Ya. Jadi sebetulnya kita mesti lihat dulu. Tadi kalau misalkan dibicarakan tentang DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental illness di Amerika, kita kembali ke PPDGJ aja deh yang masih dipakai di Indonesia. Jadi PPDGJ ini pedoman penggolongan gangguan jiwa ya. Nah, kalau kita baca di sini di F66, kata-katanya adalah gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Nah,
orientasi seksualnya itu bisa heteroseksual, bisa homoseksual, bisa biseksual, dan lainnya. Sehingga di sini kalau kita dari segi kedokteran jiwa, jadi itu tadi spesialis bukan kejiwaan tapi spesialis kedokteran jiwa, psychological medicine. Di sini mesti ada kriteria gangguan psikologis dan perilaku. Kalau hanya dorongan, tetapi tidak ada distress dan disability, dia tidak termasuk gangguan. Ya. Jadi makanya kata-katanya dicermati. Memang kalau di DSM tadi, itu dihilangkan sama sekali, tidak ada. Adanya dysphoria gender, kemudian ada masuk disorders yang gangguan tadi, yang sadisme, masokisme masuk masih gangguan. Tetapi kita nggak bisa langsung melabel semua orang yang dianggap tidak sama dengan kita. Menjadi tidak normal atau menyimpang. Ya, yang abnormal menjadi sebagai sesuatu yang pasti gangguan gitu. Jadi ini kita mesti hati-hati. Karena nanti ada lagi labelisasi, stigmatisasi. Nah, jadi itu yang kami sebagai psikiater itu tidak mau bahwa oh ini langsung nggak sama, abnormal, berarti ini gangguan. Gangguan itu mesti ada distress dan disability. Jadi mesti ada kriterianya sehingga baru bisa dibilang gangguan. Sebagai contoh lain misalnya, ada seseorang yang nafsu seksualnya tinggi. Nafsu seksual juga kan merupakan spektrum. Ada yang sedang, biasa-biasa, ada yang kurang, agak-agak frigid, ada yang tinggi. Selama dia bisa mengendalikan dorongan seksualnya itu, tidak menjadi masalah, tidak menjadi distress dan disability, kan nggak perlu saya ngobat-ngobatin. Ya. Tukang gunting rambut Kecuali kemudian aja. dia melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi pasangannya, terluka bahkan sampai dianiaya, itu masuk pelanggaran hukum. Ya. Ya, itu kan maksudnya. Dan juga menderita bagi dirinya, itu baru bisa kita bilang itu gangguan. Oke, nah menurut Anda untuk misalnya sadisme, homoseksual, incest, masokisme ini perlu diatur? Bukankah sudah ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga? Ya, sudah. Saya rasa itu kalau misalkan itu sampai menyebabkan kegawatan atau fatalitas pada praktek sadisme atau masokisme sehingga misalkan terjadi asfiksia, penjeratan, tidak bisa nafas sehingga bisa menyebabkan kematian, ancaman kematian dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kekerasan. Ya. Tetapi kalau mau diatur secara detail, ini agak susah juga membuktikannya gitu. Mungkin yang bidang hukum lebih paham soal itu. Saya mau ke Mbak Maria Ulfa atau Valen, bagaimana seharusnya negara, saya mau masuk soal homoseksual dan lesbian, memperlakukan mereka? Karena tadi sudah disampaikan kalau dari segi psikiatrik ya sudah jelas mereka ini heteroseksualitas maupun homoseksualitas ini adalah orientasi. Kalau orientasi seharusnya negara tidak mempidana orientasi karena sekali lagi negara juga tidak mempidana pikiran. Negara baru bisa mempidana ketika itu menyangkut perbuatan, perbuatan yang melanggar hukum. Mau dia homoseksual orientasinya, mau dia heteroseksual orientasinya, kalau dia menganiaya ya kena pasal penganiayaan. Itu sebenarnya kasusnya sama seperti kemarin Reinhard Sinaga. Betul. Bukan soal orientasi seksualnya dia dihukum, tapi karena dia membuat orang lain menjadi korban. Betul.